mata, kamu salah di sana sekarang juga. Nah, orang yang rela tidak disolat, anak akwat, mohon doanya Ustaz. Apakah boleh tidur sambil megang Quran? Karena kebiasaan saya kalau tidur. YouTube saya, terserah ambil potong-potong silakan. Jadi teman-teman ini sudah dapat izin gitu ya. Lalu kenapa tiba-tiba di strike ya? Ya udah, jangan jadi pendeta lagi, jadilah Kristuber seperti orang awan biasanya kan gitu. Ada seperti Kanuru, ya tinggal menghitung hari, lalu dia channelnya akan lenyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah cuplikan video yang mana ada di situ massa yang berdemo ya. Mereka menuntut Ustadz Abdul Somad untuk ditangkap, kemudian juga meminta Kosmat bin Sunet untuk dibebaskan. Nah, ini adalah dua hal yang sangat bertolak belakang ya, permintaan mereka dengan apa yang terjadi selama ini. Dan tentunya gerakan massa ini saya rasa bukanlah bergerak sendiri ya, tetapi ada yang menggerakkan sehingga mereka tanpa berfikir apa yang mereka lakukan ini adalah suatu tontonan yang menunjukkan jati diri mereka ya, siapa mereka sebenarnya. Karena dua hal yang mereka tuntut tersebut sangat jelas perbedaannya ya, antara pernyataan Ustadz Abdul Somad dengan apa yang dilakukan oleh Kosman bin Sunet yang sama-sama kita saksikan selama ini. Nah, dengan apa yang dilakukan oleh Kosman beberapa waktu yang lalu sampai sekarang ya, itu sangat terlihat imbasnya. Dapat kita lihat serta rasakan ya, bagaimana dari pihak Kristen ini saling strike dan banyak yang melibatkan orang-orang para YouTuber Kristen ini ya, terutama sekali antara si Paul Jong dengan Saifuddin Ibrahim, juga Joshua Tewu dan YouTuber lainnya ya. Dan ini membuktikan sekali lagi bahwa di antara mereka saja tidak ada persatuan serta kekompakan. Bagaimana mungkin mereka untuk mencoba menyerang Islam secara keseluruhan ya. Nah, bagaimana video demo ini kita akan lihat terlebih dahulu cuplikannya ya, dan setelah itu saya akan komentari. Memandang Indonesia sebagai negara pelopor toleransi antar umat beragama. Janganlah itu dihancurkan. Janganlah itu dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam Al-Quran tegas dilarang bagi kita untuk menghina agama orang lain, apalagi untuk menjelekkan agama orang lain. Itu sangat dilarang di dalam Al-Quran. Di agama lain pun juga sama, di Bible itu juga sama.
di Weda juga sama, di Tripitaka juga sama. Bahwa Tuhan Allah SWT sesungguhnya menciptakan orang dengan agama yang berbeda-beda untuk saling menghormati. Betul. 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 Betul, Bapak-bapak. Kalau tuntutan kami sebenarnya sama, tangkap Ustaz Abdul Somad sekarang juga. Nah, kalau kita perhatikan cuplikan video barusan ya, di situ ada yang terasa janggal bagi kita semua. Ini terutama orang yang berpakaian baju loreng dan pakai kopiah bulat ini. Ini sepertinya sudah akrab dengan kita, khususnya youtuber Muslim ya. Karena kalau tidak salah ini orangnya adalah Pendeta Risuli Lubis ya. Kemudian juga oratornya sendiri kalau diperhatikan itu seakan-akan dia adalah seorang Muslim, namun dari cara berpakaian itu sangat ganjil ya, apalagi kopiahnya yang terpasang tidak rapi ya, dan itu menunjukkan orang itu tidak terbiasa menggunakan kopiah. Kemudian hal kedua yang menjadi tuntutan mereka supaya Ustadz Abdul Somad ditangkap atas tuduhan yang menyatakan bahwa UAS menista ya, dengan pernyataan kontroversial. Nah, kalau itu yang dijadikan alasan, sepatutnya ini tidak pantas dan sangat lemah sekali kalau dijadikan sebagai dasar mereka untuk menuntut Ustadz Abdul Somad. Karena kita ketahui bahwa Ustadz Abdul Somad ketika itu berada di dalam masjid menjawab pertanyaan dari jemaah yang keseluruhan adalah Muslim ya, dan kondisinya itu dalam acara tanya jawab setelah salat berjemaah di dalam tempat yang tertutup. Nah, inilah kekeliruan kaum sebelah ini bila menuduh Ustadz Abdul Somad sudah melakukan fitnahan atau menista keyakinan mereka ya. Karena kita ketahui bahwa setiap kata atau ucapan seseorang itu tidak bisa serta-merta kita katakan menista atau memfitnah. Itu harus dilihat konteksnya dulu, terutama di saat kapan beliau berbicara, di hadapan siapa berbicaranya, dan tempatnya di mana, kemudian waktunya kapan. Nah, dari keseluruhan aspek tersebut, maka makna atau maksud dari perkataan atau ucapan seseorang itu akan mempengaruhi maksud serta tujuan yang berbicara ya. Walaupun katanya sama, kalimatnya sama, namun kalau diucapkan waktu tempat yang berbeda dan juga di hadapan orang yang berbeda, itu maka maknanya juga akan berbeda. Nah, kemudian masuk ke permasalahan si Kosman bin Sunet ya, yang juga melakukan hal yang menyakitkan umat muslim, yang mana dia ini sungguh jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Kalau si Kosman ini melakukannya di tempat terbuka secara umum, kemudian dia juga monolog ya, dan di dalam monolognya tersebut dia benar-benar menyesatkan serta memfitnah dan menista agama Islam, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dekat dengan jin, kemudian Al-Quran juga dikatakan adalah dari jin, dan bahkan juga umat Islam dia katakan menyembah batu hitam. Nah, juga dia mengatakan bahwa orang yang melakukan solat itu akan celaka. Nah, ini setiap pernyataan si Kosman ini tidak ada sedikit pun di dalam Islam ajaran seperti itu, dan itu jelas adalah fitnahan atau menista ya, karena dia melakukannya berulang-ulang kali, bukan sekali dua kali ya, tapi bahkan setiap hampir dia live di channelnya selalu mengungkapkan hal-hal yang keji tersebut. Jadi sangat jelas ya perbedaan kedua kasus
kedua orang ini itu sungguh bertolak belakang satu sama lainnya. Jadi orang yang menyuarakan atau meminta Ustadz Abdul Somad untuk ditangkap ini adalah perbuatan yang sangat keliru sekali. Karena apa yang telah beliau lakukan sangat-sangat menghina agama Islam. Beliau selalu membawa nama Islam, tetapi dakwahnya tidak Islami 100%. Kalau Bapak polisi bisa lihat hujah-hujah beliau di YouTube ataupun di TV One, bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sekali saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Tanamkan dalam hati bapak-bapak, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan dari Allah. Sekuat apapun yang membackingi warga RW sebelah, tetaplah Allah yang lebih kuat. Bahwa yang dihina orang kafir itu adalah manusia yang paling dimuliakan Allah. Orang yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan seluruh manusia. Yang tidak bertanggung jawab. Oke, kita lihat di sini ada foto-foto ya. Siapa teman-teman kita ini? Kita dukung mereka ya. Karena mereka ini adalah ujung tombak yang berani bersuara di lapangan. Tidak gampang teman-teman untuk melakukan aksi seperti ini. Butuh sebuah keberanian yang sungguh luar biasa. Tuntutan kami sebenarnya sama. Tangkap Ustaz Abdul Somad sekarang juga. Jadi sangat jelas ya bahwa demo yang menuntut Ustadz Abdul Somad ini untuk ditangkap, jelas ini adalah dari pihak Kristen sendiri ya, karena tadi ada kita dengar percakapan di channelnya Kristen yang mengatakan bahwa yang ikut hadir di situ ada juga pendeta Risuli Lubis seperti yang saya bilang di awal ya. Kemudian perlu kita ketahui di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tidur ya ataupun mendiamkan orang-orang yang munafik Video-video yang seperti diambil ini. oleh teman-teman itu memang sudah atas seizin seperti Ibrahim ya. Jadi teman-teman ini nggak mencuri seperti apa yang dituduhkan oleh Joshua Teo di channel dia ya. Nah, jadi ini videonya ya. Bukti-bukti digitalnya ini ya. Saya nggak pernah suruh orang subscribe YouTube saya. Terserah ambil potong-potong silakan. Tetapi saya punya yang aslinya ini. Yaitu semua siaran pendeta Saifuddin Ibrahim itu yang asli. Boleh diambil di YouTube saya. Ya, jadi jelas ya, boleh diambil di YouTube saya. Jadi teman-teman ini sudah dapat izin gitu ya. Lalu kenapa tiba-tiba di strike ya? Memang. Jadi channel saya itu Renungan TV. Oh, Renungan TV ya, yang viral-viral itu ya. Iya, aku tahu itu. Sebagai dia mengatakan seorang pendeta, ya sudah seharusnya kabar baik yang dia beritakan disebarluaskan oleh para youtuber lain, dan bahkan youtuber lain lah yang membuat namanya naik kan gitu. Kalau katanya itu demi konten demi copyright, demi apa segala macam, ya udah jangan jadi pendeta lagi, jadilah Kristuber seperti orang awam biasanya kan gitu.
ada seperti Kanuru, ya tinggal menghitung hari, lalu dia channelnya akan lenyap, begitu juga gereja YouTube juga, tapi gereja YouTube masih ada napas, dan mungkin ada juga channel yang hilang ya. Telepon istrinya juga nggak tahu. Termasuk istrinya sudah sombong sekarang kan. Saya ingatkan kalian, saya memperingatkan Saifuddin sama istrinya, jangan sombong. Lihat nanti akibatnya sama Anda. Kalau sempat nanti para Kristuber sudah nanti membackup saudara, Anda akan tahu. Tuhan juga nanti akan lihat. Kesombongan Anda akan mencerita Tuhan Anda. Jadi kalau dia tidak mau istilahnya YouTube-nya disebarkan, luaskan lagi, ya jangan bawa firman lagi, dia jangan mengatakan dia lagi sebagai pendeta kan gitu. Nauzubillah min zalik ya. Rupanya beginilah kelakuan para oten-oten ini ya, yang menghalalkan segala cara untuk menyebarkan keyakinan mereka terhadap orang yang sudah beragama. Tidak bisa secara diam-diam, maka mereka melakukan secara terang-terangan dan terbuka seperti yang kita lihat barusan cuplikan videonya ya. Mereka melakukan aksi demo untuk menuntut ustadz kita, namun ternyata mereka itu adalah kadal semua, namun mengaku-ngaku adalah berasal dari Islam ya. Kemudian juga sebagai bukti bahwa apa yang mereka kerjakan tersebut adalah pekerjaan orang-orang munafik ya, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tidur dan mendiamkan orang-orang seperti ini. Maka balasan yang akan mereka terima itu sudah mulai kelihatan ya, karena di antara sesama mereka para YouTuber Kristen khususnya itu saling strike ya, saling berbenturan satu sama lainnya, dan bahkan sudah banyak yang gugur dari YouTube. Kemudian juga apa yang dialami si Kosman itu sebetulnya juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran yang harus diterima oleh si Kosman atas perbuatannya selama ini yang memfitnah, membabi buta ya terhadap Islam, dan juga kroni-kroninya yang lain yang ikut mendukung si Kosman ini di dalam melancarkan aksinya tersebut. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini ada hikmah serta pelajaran untuk kita semuanya. Akhir kalam, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.